Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang anxiety disorder. Sebelumnya saya akan memperkenalkan nama anggota kelompok saya. Yang pertama ada Firdo, NIM 386, yang kedua ada Rahma, NIM 412, dan yang ketiga ada saya sendiri Saniza, NIM 430. Yang pertama ada definisi dari anxiety. Apa itu definisi dari anxiety? Anxiety merupakan kecemasan yang terjadi terlalu sering berlebihan dan tanpa gejala. Orang dengan gangguan kecemasan akan merasa sangat khawatir terhadap berbagai hal, bahkan ketika dirinya sedang berada dalam situasi yang normal. Dalam kasus yang parah, gangguan kecemasan juga bisa sampai mengganggu aktivitas sehari-hari penderitanya. Kondisi ini dikategorikan sebagai gangguan mental yang tentunya beda dengan cemas biasa. Berikutnya ada jenis-jenis dari anxiety disorder. Yang pertama ada generalized anxiety disorder atau GAD. Generalized anxiety disorder adalah kecemasan kronis yang ditandai dengan rasa khawatir dan tegang yang berlebihan. Jenis gangguan kecemasan ini berlangsung secara terus-menerus dan cenderung tidak terkendali. Orang dengan GAD bisa sangat gelisah meski sedang tidak berada dalam situasi yang menegangkan sekalipun, alias baik-baik aja. Rasa khawatir dan tegang yang berlebihan terkadang juga disertai dengan gejala fisik seperti gelisah, sulit berkonsentrasi, dan bahkan kesulitan tidur atau insomnia. Meski sulit untuk menenangkan diri, orang yang sedang mengalami GAD umumnya hanya bisa merasakan kekhawatirannya sendiri, tanpa mampu mengungkapkan pada orang lain. Jika dibiarkan terus-menerus, kondisi ini bisa mengganggu aktivitas sehari-hari penderitanya. Kemudian yang kedua ada gangguan kecemasan sosial atau social anxiety disorder. Social anxiety disorder alias kecemasan sosial adalah rasa ketakutan ekstrim yang muncul ketika berada di tengah-tengah banyak orang. Gangguan kecemasan sosial adalah satu jenis dari fobia kompleks. Jenis fobia tersebut memiliki dampak yang merusak bahkan sampai melumpuhkan kehidupan penderitanya. Pasalnya, gangguan ini dapat mempengaruhi kepercayaan diri dan harga diri seseorang, mengganggu hubungan dan kinerja di tempat kerja atau sekolah. Kemudian yang ketiga ada gangguan panik atau panic disorder. Tidak seperti kecemasan biasa, gangguan panik bisa muncul secara tiba-tiba dan berulang kali tanpa adanya alasan yang jelas. Seseorang yang mengalami kondisi ini umumnya juga menunjukkan gejala-gejala fisik seperti keluar keringat, nyeri dada, sakit kepala, nafsu memburu, dan detak jantungnya tidak teratur. Banyak orang sering menganggap berbagai gejala tersebut sebagai serangan jantung. Gangguan panik ini bisa ditandai dengan munculnya serangan panik tiba-tiba seperti di atas. Serangan panik bisa dialami kapanpun dan dimanapun. Beberapa orang mungkin akan mengalami serangan panik hanya dalam hitungan menit, sementara lainnya bisa mengalami hingga berjam-jam. Yang keempat ada fobia spesifik. Fobia spesifik juga masuk dalam jenis anxiety disorder. Kondisi ini merupakan ketakutan yang berlebihan dan terus-menerus terhadap suatu objek, situasi, atau aktivitas tertentu yang umumnya tidak berbahaya. Contohnya seperti fobia terhadap badut, laba-laba, ketinggian, balon, jarum, darah, dan lain sebagainya. Orang dengan kondisi ini tahu bahwa ketakutan yang mereka alami berlebihan, tetapi mereka tidak bisa mengatasinya. Kemudian ada gejala dan tanda. Sebenarnya tanda dan gejala anxiety disorder tergantung pada jenis gangguan kecemasan yang dialami penderitanya. Berikut gejala dan tanda secara umum. Yang pertama ada gejala. Gejala berupa stres yang tidak sesuai dengan dampak peristiwa ketidakmampuan untuk menapis kekhawatiran dan kegelisahan. Kemudian berikutnya ada tanda. Tanda yang pertama ada tanda perilaku, yaitu gelisah, iritabilitas, atau kewaspadaan berlebihan. Kemudian ada kognitif, kehilangan konsentrasi, perubahan pola pikir atau pikiran yang tidak diinginkan. Kemudian ada keseluruhan tubuh, yaitu kelelahan atau berkeringat. Lalu ada secara umum kegelisahan, cemas berlebihan, gemetaran, insomnia, jantung berdetak cepat, ketakutan, dan merasa akan terkena musibah atau mual. Selanjutnya ada penyebab. Penyebab dari anxiety disorder sampai saat ini belum benar-benar diketahui secara pasti. Namun, para ahli meyakini bahwa salah satu penyebab gangguan kecemasan dipicu oleh genetik. Jadi, jika Anda memiliki orang tua atau saudara kandung yang mengalami gangguan kecemasan, Anda berisiko tinggi untuk mengalaminya juga. Kejadian traumatis di masa lalu dan stres jangka panjang juga bisa jadi penyebab seseorang mengalami gangguan kecemasan kronis. Bahkan, kondisi ini juga bisa disebabkan karena kondisi medis tertentu. Dalam beberapa kasus, tanda dan gejala kecemasan adalah indikator pertama dari penyakit medis. Jika dokter mencurigai bahwa kecemasan yang Anda alami disebabkan oleh masalah kesehatan tertentu, dokter akan menganjurkan Anda untuk melakukan beberapa pemeriksaan untuk memastikan diagnosis.
Berikutnya saya akan membahas tentang faktor-faktor resiko. Sebenarnya faktor resiko untuk setiap jenis gangguan kecemasan dapat bervariasi tergantung jenisnya. Namun sebagaimana dilansir dari Mayo Clinic, beberapa faktor resiko umum yang bisa memicu penyebab semua jenis anxiety disorder meliputi yang pertama trauma. Anak-anak yang mengalami pelecehan seksual atau menyaksikan peristiwa traumatis di masa kecil beresiko lebih tinggi mengalami anxiety disorder atau gangguan kecemasan ketika dewasa. Tak hanya anak-anak, orang dewasa juga demikian. Yang kedua ada riwayat genetik. Memiliki kerabat sedarah, terutama orang tua dan saudara kandung, dapat meningkatkan risiko Anda terkena gangguan kecemasan. Yang ketiga, kepribadian tertentu. Orang dengan tipe kepribadian tertentu lebih rentan terhadap gangguan kecemasan daripada yang lain. Yang keempat, mengalami gangguan mental. Orang dengan gangguan mental seperti depresi seringkali juga mengalami gangguan kecemasan. Yang kelima, penggunaan obat-obatan atau alkohol. Penyalahgunaan alkohol dan narkoba dapat menyebabkan atau bahkan memperburuk gangguan kecemasan yang Anda alami. Kemudian yang keenam, stres karena suatu penyakit. Memiliki kondisi kesehatan atau penyakit serius dapat memicu perasaan takut dan cemas berlebih, terutama perihal biaya pengobatan, peluang kesembuhan, hingga bagaimana Anda menghadapi masa depan nantinya. Kemudian saya akan membahas tentang obat dan pengobatan. Ada dua pengobatan utama untuk mengatasi anxiety disorder atau gangguan kecemasan, adalah psikoterapi dan obat-obatan. Yang pertama psikoterapi. Psikoterapi juga dikenal sebagai terapi bicara atau konseling psikologis, merupakan pengobatan untuk gangguan kecemasan. Psikoterapi memiliki banyak macam, tapi yang paling sering digunakan untuk mengobati anxiety disorder adalah terapi perilaku kognitif atau CBT. Terapi ini berfokus pada hubungan antara masalah pola pikir dan perilaku Anda. Dalam terapi ini, Anda akan diminta untuk membuka diri dan bercerita tentang semua keluhan yang sedang Anda hadapi kepada terapis. Tak perlu merasa malu atau cemas. Terapis yang menangani Anda tidak akan menghakimi Anda dan pasti menjaga semua rahasia Anda. Dipandu dengan terapis, Anda akan diajak untuk mencari akar masalah yang ingin diselesaikan dan tujuan akhir yang ingin dicapai. Kemudian yang kedua ada obat-obatan. Dokter juga mungkin akan meresepkan beberapa obat-obatan tertentu untuk meringankan gejala kecemasan yang Anda alami. Berikut beberapa jenis obat yang sering diresepkan dokter untuk menangani anxiety disorder. Yang pertama antidepresan seperti escitalopram, paroxetin, sertralin, fluoxetine, dan citalopram. Kemudian ada anti kecemasan seperti benzodiazepin, alprazolam atau Xanax, chlordiazepine atau Librium, clonazepam atau Klonopin, diazepam atau Valium, dan lorazepam. Dokter mungkin akan meresepkan obat lainnya sesuai dengan kondisi Anda. Sekian presentasi saya tentang anxiety disorder. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.